terjadi dalam ruangan itu. Kesempatan dan waktu yang telah diberikan, di sini kami akan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi dan pelatihan di senam otak untuk mengatasi masalah belajar pada anak di Jemaat GBI Petra Karban. Dan sebelum kita mulai dengan kegiatan hari ini, kita akan awali dengan doa sekaligus dengan sambutan oleh Ketua Majelis Jemaat GBI Petra kepada Pendeta SD Kesaudara SSI Islam. Maupun pelaksanaan sekolah minggu dan ketemu ada di sini di Gereja Petra dengan pertolongan Tuhan. Pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh universitas pada fakultas-fakultas masing-masing agar supaya bisa untuk Pak Ando bersama teman-teman yang boleh datang berbagi ilmu dengan kami di Jemaat GBI Petra. Kiranya Tuhan memberkati segala karya, pengabdian, dan seluruh tanggung jawab yang diberikan. Kita juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Komisi Anak Remaja Katekisasi Jemaat GBI Petra yang sudah boleh mengkondisikan teman-teman pengasuh di jenjang anak kecil bisa mengikuti kegiatan ini. Kebanyakan SDG-nya karena anak-anak susah jangan main kalau itu dulu lalu ayo perhatikan di sini, perhatikan di sini, ada zaman itu lagi. Jadi kita berharap teman-teman ini notabene guru sekolah minggu akan sudah setara dengan guru di pendidikan remaja pemerintah. Sekarang ini susah zamannya ketemu baca-baca buku lalu kasih. Jadi kita berharap kesempatan ini teman-teman pakai supaya mungkin nanti setelah ini pelatihan sosialisasi sekaligus pelatihan. Berarti setelah dapat materinya ada prakteknya. Kita berharap teman-teman ketika sampai di sektor ini teman-teman pun satu kesempatan karena yang semua pengasuh di Petra dari 154 orang yang semua lalu sudah kemarin yang ada cuma jenjang anak kecil. Kita berharap nanti ketika teman-teman dapat materi di sini balik ke sektor itu berbagi di sektor masing-masing apa yang dapat hari ini. Kita berharap itu diterapkan nanti untuk teman-teman mengasuh. Jangan salahkan mahasiswa, kita menginspirasikan diri kita. Materi yang kita berikan sudah betul dan tepat. Begitu pun saya berharap itu menjadi di pendidikan formal gereja melalui para pengasuh. Nantinya kalau ada pengeva atau ada rapat evaluasi singgung juga terkait nilai. Apakah itu sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus, jangan salahkan anak, tapi evaluasi pengasuh dan juga orang tua. Apakah pengasuh berikan materi, orang tua mendampingi di rumah atau tidak? Itu yang kami pakai dalam mengedukasikan. Misalnya seorang profesor, dia memberikan materi yang sangat bagus, tetapi setelah 3 jam, 3 hari dia pulang lupa karena tidak ada pendampingan dari orang tua.
Saya berharap berjalan di dalam ruangan ini. Sebelum Robi, kebetulan Pak saya juga pendeta dan satu pernah sekelas dengan Om Kesaude. Jadi tadi ada masa belajar pada anak kita apa? Nah, untuk mengetahui masa belajar pada anak, maka kita harus yang pertama tahu identifikasi masa belajar, lalu yang kemudian juga kita lakukan identifikasi dampak daripada masalah belajar. Dirangsang dengan yang namanya selang otak, maka otak anak kita akan bekerja secara optimal dengan meningkatkan kreativitas. Lalu kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan selang otak kita akan mempengaruhi efektivitas kerja daripada otak. Akibatnya anak itu dia tuh bisa diberikan tugas oleh para guru, itu dia dapat melaksanakannya dengan baik. Ketika diberikan materi, dia lebih mengerti dengan baik. saya lebih membawa Bapak Ibu untuk di connect lagi gitu, kira-kira apakah betul senam otak itu ada manfaatnya atau tidak. Ini saya lebih spesifik lagi supaya Bapak Ibu tangkap betul. Kira-kira kalau kita sakit di mata, kita minum obat atau lakukan gerakan ini. Nah, ya, mari kita simak sedikit. Oke, bisa. Gerakan yang berikut. Jangan pakai satumu ya, kalau pakai satu sudah bagus ya. Dari maju dulu. Sebelum mengajar anak itu begitu loh, Bertentangan. Iya, kalau dia semula bosan. Ngomong. Angkat. Kami mata angkat. Oh ya. Oh, Jari manis, ini ke tengah. laki-laki beberapanya Ini ke tengah, ini lagi ke. Ya. Tuh baru Bisa. Bisa. Pelan. Nanti beberapanya di mana? Di mana? Kaitan dengan senam otak. Nah, ini bukan soal anak, tapi soal ibunya. Nah, biasanya kalau ibunya terlambat bangun duluan, itu yang satu itu bakal segera dari sini. Itu bisa pakai gerakan ini atau ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi izin Ustaz ini sifat yang pertama mungkin bolehkah senam otak ini dilakukan saat awal sebelum mengajar? Karena pertama mungkin mengingat atau anak seorang sekolah minggu itu punya waktu mengajarnya itu lebih cepat daripada anak sekolah pada umumnya. Jadi apakah bisa di awal itu atau sebelum masuk pada materi melakukan senam otak? Kemudian lebih besar dampak ketika melakukan senam otak di awal atau di pertengahan. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin bertanya, saya seringkali melakukan sebuah gerakan sebelum masuk, selalu melakukan sebuah gerakan sebelum masuk. Ini saya ingin bertanya apakah itu termasuk senam otak. Jadi gerakannya itu seperti saya menyuruh anak-anak untuk menaruh jari di hidung, lalu memperhatikan saya, terus saya menginstruksikan untuk menunjukkan organ tubuh yang saya ucapkan, tetapi memperhatikan saya menunjukkan organ tubuh yang lain. Ketika contohnya seperti saya menunjuk kepala, tetapi saya menyebut dagu dan suruh anak-anak untuk menyebut dagu. Nah, kebanyakan itu anak-anak menunjukkan organ tubuh sama seperti saya. Jadi saya sering kali malah fokus apakah itu bisa dikatakan senam otak atau tidak, karena saya sering kali melakukan itu untuk anak-anak. Mungkin saya terima kasih. Hilang sakitnya, tapi sementara saja. Berjalannya waktu, kena panas, banyak stres, kepala sakit lagi, obat lagi, menghilangkan cuma sesaat. Sudah lihat bayangan-bayangan, mata kita sudah sakit, saraf-saraf sudah berespon melalui sumber tulang, ya sudah kita punya mata sakit, harus segera istirahat. Yang ketiga, jadi kalau kita ramah di kebun sayur begitu ya, kok
kurang asam. Biasanya itu ibu-ibu yang sudah ukuran lidahnya itu sudah mulai penurunan fungsi, berarti otak yang tadi itu dia sudah mulai tidak berfungsi. Nanti kalau masak sayur atau tumis-tumis, kasih anak yang rasa.